Number 1. Sebelum kita praktek, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan praktek kita berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Oke, baik anak-anak. Saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu sebelum kita langsung nanti memulai praktek. Yang pertama, saat penyembelihan hewan, intinya kita harus tahu rukunnya terlebih dahulu. Rukunnya ada 4. Yang pertama yaitu orang Islam, yaitu harus ada orang yang menyembelih. Bukan hanya orang Islam, ahli kitab pun itu boleh untuk menyembelih. Yang dimaksud ahli kitab di sini adalah orang-orang non-muslim yang masih berpegang kepada kitab-kitabnya seperti Taurat, Zabur, Injil yang masih asli. Kemudian ketika muncul bagaimana orang perempuan dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin, itu kedudukan seorang perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penyembelihan. Jadi hukumnya boleh bagi seorang muslimah untuk memotong atau menyembelih hewan. Ahli kitab pun yang perempuan pun juga diperbolehkan. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin. Jadi jangan pernah ragu bahwa kalau orang perempuan itu boleh memotong atau menyembelih hewan. Kemudian yang kedua yaitu hewan yang dipotong adalah termasuk hewan yang halal dimakan. Salah satu media kita saat ini adalah ayam. Ayam ini termasuk hewan yang halal dimakan. Kemudian rukun yang ketiga yaitu alat. Nah, alat di sini tidak boleh terbuat dari gigi, kuku, tulang. Nah, harus paling tidak yang umum adalah terbuat dari besi atau pisau aja. Seperti ini. Syarat alatnya ini harus tajam. Sudah diasah, sudah bisa dipastikan ini tajam. Tajam. Kemudian yang keempat adalah proses. Proses nanti saat pemotongan hewan harus berhasil memotong 2 urat yaitu hulkum dan marik. Hulkum itu adalah saluran pernafasan, marik adalah saluran pencernaan atau saluran makanan. Kemudian untuk 2 urat nadi nanti di situ beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i memotong 2 urat nadi hukumnya sunnah. Menurut Abu Hanifah harus dipotong salah satu. Menurut Imam Malik harus dipotong keduanya. Jadi ada pendapat. Yang penting 2 saluran pernafasan dan makanan itu harus terpotong. Oke. Kemudian berikutnya tata cara untuk memotong hewan. Yang pertama, hewannya kita hadapkan ke arah kiblat. Bagaimana arah kiblat itu? Kepala posisinya berada di arah selatan. Dengan tulang rusuk berada di bawah. Kalau hewannya itu kambing atau sapi, biasanya kita siapkan dulu untuk ruangan sebagai tempat penampung darah. Oke, langsung saja kita praktekkan tata cara pemotongan hewan. Oh ya, saat memotong hewan di proses tadi itu, selain harus bisa memotong 2 jalur tadi yaitu hulkum dan marik, harus dengan cepat. Sebaik-baiknya memotong adalah secepat-cepatnya saat memotong. Oke, langsung saja kita praktek. Ambil hewannya, kita praktekkan dulu. Hewannya harus menghadap ke arah kiblat dengan posisi kepala berada di arah selatan. Kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Berhasil. Kita lihat hukum dan mariknya. Nah, ini hukum dan marik sudah terpotong.
Sudah cukup. Nggih, cibuke mong. Ya pengin gorok ta. Number 2. Number 3. Number 4.
Number 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Monika. Di sini saya menciptakan dua produk yaitu nasi goreng atau bakso goreng dan juga mie atau biasa disebut dengan rolade. Di sini kita memakai saus mayones dan juga ada pentol kotak-kotak ya. Di sini kita pakai saus asam. Di sini bisa kalian lihat kan?